dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Kami berharap berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Dan kami juga berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Dan bila Bapak Ibu Saudara sekalian baru pertama kali mengikuti ibadah GB Battle ini, bisa memberikan respon atau menyampaikan pokok doa melalui kolom chat yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah pada hari ini, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan, kami mau memuji menyembah nama-Mu. Biar Engkau saja yang disenangkan lewat pujian kami. Kami juga mau menerima berkat dari firman-Mu ya Tuhan, biar firman-Mu ya Bapa boleh menjadi penuntun bagi kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan Yesus yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Jemaat Tuhan katakan, aku punya, ini iman kami Tuhan.
imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima, oh ku terima kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita pada siang hari ini Tuhan. Sebab hadirat-Mu, sukacita-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami boleh memuji, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya, mari yang percaya sama-sama nyatakan. Amin, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang sungguh diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Biar kita bersuka cita, kita mulai menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sukacitanya melimpah atas setiap kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, amin. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin Bapak Ibu, sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberkati, mengurapi setiap kita. Haleluya. Mari yang percaya tepuk tangan sama-sama. Yeay. Sama-sama kita angkat tangan, kedua tangan di hadapan Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Haleluya. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah bagi setiap kita. Tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi katakan.
Haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita bersuka cita, karena siang hari ini Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari yang percaya, kita mau sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, oh, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari dengan iman katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengannya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya kuasa Dia yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, amin. Kuasanya sanggup memulihkan setiap kita. Kuasanya sanggup menyembuhkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan kita yang dahsyat. Hari ini kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, melawan, menyembuhkan, dan menghampiri setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Kau Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, Allah yang dahsyat selama-lamanya. Biar kita sungguh-sungguh boleh melayani Dia, mengasihi Dia,
mengiring dia sepanjang seumur hidup kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku pegang teguh sampai
ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami juga sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah, dan juga kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah juga Tuhan hati kami dilembutkan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Hanya kepada Engkau saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya hari ini bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menghadapi Manusia Sulit. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita seringkali harus bergaul dengan orang yang beragam modelnya. Ada orang yang baik atau menyenangkan, tapi ada yang biasa-biasa saja. Namun ada juga orang yang menyebalkan, menjengkelkan. Itulah jenis manusia sulit, difficult people. Biasanya orang ini sifatnya egois, keras kepala, suka marah-marah, cerewet. Pokoknya ngeselin banget lah saudara. Kita baik sama dia, dia jahatin kita. Kita menolong dia, bahkan kita kasih duit sama dia. Dia fitnah kita di belakang. Sama kita juga bingung ini orang maunya apa. Dan anehnya saudara, manusia sulit itu biasanya punya satu kesamaan ciri, yaitu panjang umur. Jadi kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini. Dan makin hari makin banyak manusia sulit di sekitar kita. Saya tidak tahu saudara ini jenis manusia sulit atau bukan. Nah, terus terang lebih mudah bagi kita hidup tanpa orang-orang sulit semacam ini. Tetapi jika orang itu ternyata adalah pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita yang tidak mau hidup rukun, maunya berantem aja melulu. Kalau manusia sulit itu adalah orang tua kita yang sering komplain atau anak kita yang memberontak. Kalau itu adalah mertua atau menantu kita. Kalau itu adalah adik atau kakak kita. Atau juga teman kantor, teman gereja yang sering ketemu dan sulit untuk kita menghindarinya. Bagaimana kita menghandle orang semacam ini? Ya terus terang kadang-kadang menghadapi manusia sulit kita merasa frustrasi. Dan berkata, Tuhan kok engkau pertemukan aku dengan orang modelnya begini. Tapi saya mau bilang loh saudara, perasaan frustrasi dalam tanda kutip semacam itu yang tiap hari juga harus dihadapi oleh Tuhan ketika dia berhubungan dengan kita. Kita ini kan orang yang gak tahu diri sebetulnya. Sudah diselamatkan, masih suka berdosa, tidak taat, melawan perintah Tuhan. Kerjanya ngomel aja, padahal udah diberkati Tuhan. Gak tahu bersyukur. Jadi kitalah sebetulnya manusia sulit itu di hadapan Tuhan. Tapi lihat Tuhan tetap sabar dan mengasihi kita. Nah kesadaran inilah yang seharusnya mendorong kita juga untuk berusaha menunjukkan kesabaran dan penerimaan terhadap orang lain. Sama seperti yang ditunjukkan Allah kepada kita setiap hari. Saudara sekalian, pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, tidak ada orang atau murid yang mau saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Padahal itu adalah kebiasaan yang dilakukan kalau mereka masuk sebuah ruangan. Mestinya memang ada budak atau hamba yang melakukannya. Tetapi kalau tidak ada, ya salah satu di antara mereka yang dianggap paling kecil atau paling muda. Tetapi saudara, para murid Tuhan itu tidak mau mengerjakan tugas budak. Karena mereka baru saja bertengkar. Siapa di antara mereka yang paling besar, yang paling hebat. Dan tentu yang menganggap diri paling hebat tidak mau mencuci kaki dengan rendah hati kepada teman-temannya. Dan saya mau bilang, sikap ini adalah sikap yang sangat tidak berempati kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus sadar waktunya sudah singkat. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalibkan. Dalam kondisi semacam itu, murid-murid masih bertengkar, siapa yang paling hebat di antara kami. Dan karena tidak ada yang mau saling membasuh kaki, Yesus turun tangan.
Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya. Dengan demikian, dia menghadapi manusia-manusia sulit yang ternyata adalah murid-muridnya sendiri yang karakternya tidak baik, supaya mereka diubah oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Kalau saya baca dalam Yohanes 13 ayat 4-7, firman Allah berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Dari peristiwa ini, kita perlu belajar bagaimana kita seharusnya meneladani Yesus ketika menghadapi manusia-manusia sulit, orang-orang yang menyebalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita ingin menghadapi manusia sulit dan akhirnya berkemenangan, bisa mengasihi, bisa melayani mereka, kita harus membuang kesombongan. Kita harus memilih sikap rendah hati. Seperti Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya dengan sikap hati seorang hamba. Saudara tahu orang itu ribut kenapa? Karena sombong, karena nggak mau kalah. Kalau ngomong mau menang sendiri. Satu kali ada 2 orang anak SMP habis pelajaran geografi saling menyombongkan orang tuanya masing-masing. Yang pertama bilang gini, kamu dengar nggak tadi guru geografi ngajarin kita bahwa di Israel itu ada terusan namanya terusan Suez. Oh ya, saya juga dengar, kata temennya. Emang kenapa? Kamu tahu nggak siapa yang menggali terusan Suez? Ayah saya, katanya. Oh, temennya jengkel, belagu amat dia bilang. Lalu dia bilang, kamu juga tadi dengar kan? Di Israel itu ada laut namanya Laut Mati. Kamu tahu siapa yang membunuhnya? Ayah saya yang membunuhnya. Jadi laut hidup itu berubah jadi laut mati. Lah ini loh saudara, orang yang saling menyombongkan diri satu dengan yang lain, ngomong gak mau kalah. Dan saya mau bilang, sombong itu kadang-kadang gak perlu modal. Gak harus orang kaya dulu baru dia sombong. Ada orang miskin juga bisa sombong. Ada orang gak punya apa-apa juga bisa sombong. Karena sombong itu adalah sikap hati. Ada orang bilang gini sama temennya, aduh saya sakit. Gak enak nih makan karena kemarin baru cabut gigi 1. Temennya bilang, 1? Gua 3. Gak apa-apa tuh. Ompong aja sombong saudara sekalian. Ada anak SMA setelah hasil ulangan dibagikan. Dia lihat, aduh nilai gua jelek nih. Dapat 5. Temennya bilang, 5? Saya 2. Loh udah bodoh sombong lagi. Nah pada umumnya orang-orang yang sombong itu justru menyulitkan orang lain punya karakter yang tidak baik. Nah Yesus mengajari untuk kita, jangan jadi orang semacam itu, ngomong gak mau kalah, menyombongkan diri. Dalam Matius 20 ayat 25, dia berkata, Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini yang Tuhan ajarkan. Kita ini bisa belajar mengasihi orang yang ada di sekitar kita, apapun ragam bentuk, sifat, temperamen, dan karakternya, kalau kita belajar memiliki hati hamba. Dalam Filipi 2 ayat 3, firman mengajarkan untuk kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu artinya kita harus belajar menghargai orang lain, bersikap positif kepada orang lain. Saudara, jangan lihat sisi negatif saja dari kehidupan seseorang. Coba lihat hal baiknya. Kalau suami istri udah berantem mau bercerai dan sebagainya, coba ingat-ingat sweet memories, pengalaman manis dulu. Jangan cuma lihat kelemahannya, kekurangannya, tapi lihat kelebihannya.
Itu yang membuat relasi kita akan dipulihkan. Pikirkan juga, kenapa orang itu sifatnya seperti itu? Mungkin dia punya luka hati yang perlu disembuhkan. Ada kebutuhan khusus yang kita perlu doakan. Dan kita bisa layani sedapat mungkin. Saudara, kita harus tetap mengasihi. Sambil kalau sifat-sifatnya memang tidak baik, kita bisa berterus terang. Menegur, tapi penuh dengan kasih. Jadi yang pertama, kita harus membuang kesombongan. Dan hidup rendah hati. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Ini caranya untuk kita menghadapi orang sulit. Kenapa kita harus menjaga hati? Agar tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya aliran sungai kehidupan yang mengalir deras, bukan kepahitan, saudara-saudara. Nah, dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, dalam posisi perjamuan malam terakhir di mana Yesus mencuci kaki, ayat 2 sebetulnya berkata begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saya mau bilang, walaupun kita benar, baik, tapi akan ada orang seperti Yudas di sekitar kita. Padahal Yudas itu kan luar biasa loh saudara. Dia dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Padahal dia itu siapa? Nggak ada orang kenal semula. Ketika Yesus membuat mujizat, 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Yudas ada di sana. Yudas juga dipakai untuk mengadakan mujizat-mujizat yang lain. Bahkan Yudas ini dipercaya menjadi bendahara dalam tim Yesus. Kurang apa baiknya Tuhan Yesus kepada Yudas ini? Tapi balasannya apa? Yudas menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak lagi. Murah banget. Itu harga seorang budak biasa, bukan seorang guru, apalagi Tuhan. Tetapi bila Yesus membalas kejahatan Yudas dengan kejahatan, bukankah dia juga akan jadi seperti Yudas? Karenanya Yesus tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau orang ada yang jahatin kita, lalu kita terpancing jahatin dia juga, kita kan sama-sama jahatnya, saudara sekalian. Nah, karena itu kita sadar kalau menghadapi orang yang menyebalkan, menjengkelkan, manusia sulit, selain kita harus tidak sombong, ya, memiliki kerendahan hati, kita juga harus menjaga hati kita supaya tidak ada dendam kepahitan. Yesus memilih mengasihi, Yesus siap mengampuni. Bahkan saya percaya gini, kalau Yudas setelah menjual Yesus, dia minta ampun sama Tuhan, dia pasti akan diampuni oleh Tuhan. Temennya saja yang namanya Simon Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Dan bersumpah, aku tidak kenal dia. Tapi ketika dia ditemui oleh Yesus dan Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku Simon? Sampai nangis Simon berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan memulihkan dia dan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sayangnya Yudas tidak pernah mau bertobat. Petrus menyesal dan bertobat. Tapi Yudas menyesal saja, tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Yesus. Malah gantung diri. Akibatnya dia tidak diampuni. Apa itu dosa yang tidak diampuni? Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ketika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ingatlah saudara, Yudas-Yudas itu akan ada di sekitar kita. Tanpa kita tahu, dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, tipe pengkhianat. Kita sudah melakukan yang baik, dia balas dengan kejahatan, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi sadarlah, keadaan yang tidak nyaman dan manusia sulit itu ternyata bisa menjadi alat Allah yang ampuh untuk membentuk karakter kita. Supaya kita makin mirip seperti Yesus. Bukankah buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera itu justru akan muncul ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan, orang yang menyebalkan, tapi kita tetap bereaksi baik kepada mereka. Dari mana kita tahu Yesus itu penuh kasih? Sebab ketika orang teriak-teriak di kayu salib, salibkanlah dia. Maka Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teringatlah saya kisah Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, diperlakukan tidak baik. Tapi ketika Yusuf menjadi raja muda di Mesir
Dan saudara-saudaranya datang minta tolong dan kemudian sadar bahwa itu adalah Yusuf yang pernah mereka lempar ke sumur tak berair. Yusuf yang pernah mereka jual sebagai budak. Mereka ketakutan. Tapi dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau aku nggak dijual, maka aku tidak bisa menolong kamu karena sekarang aku punya kedudukan yang bagus di Mesir ini. Lihat saudara, karakter kita itu ternyata dibentuk melalui orang-orang yang menyebalkan. Yusuf itu jadi murah hati, suka mengampuni. Karena apa? Proses masa-masa sulit lewat orang-orang yang menyebalkan itu. Nah, kita juga setiap hari harus dihadapkan dengan hal semacam ini dan itu latihan. Kalau saudara mendengar firman, harus mengasihi, harus mengampuni, ya gampang saudara. Tapi prakteknya itu bukan di gereja, prakteknya itu di luar. Saya ingat satu kali, saya sama istri naik mobil pergi ke mall, mau makan saudara, di salah satu restoran di sana. Tapi waktu saya cari tempat parkir, muter saudara. Nggak ketemu, semuanya penuh. Muter sekali lagi, masih penuh. Maka saya berdoa seperti yang biasa dilakukan oleh jemaat ketika nggak punya tempat parkir. Tuhan, akukan anakmu, tolong berikan tempat parkir yang terbaik. Jadi ketika muter sekali lagi, saya lihat ada sebuah tempat parkir yang lowong. Rupanya orangnya baru keluar. Waduh, saya senang sekali, doa dikabulkan. Maka saya memajukan mobil saya supaya saya bisa mundur. Karena yang menghadap tembok itu kan pantat mobilnya. Semua kepala mobil menghadap keluar. Tapi saudara tahu nggak? Ketika saya maju ke depan untuk mundur, tiba-tiba orang yang dari tadi di belakang saya masuk begitu saja. Loh, dia satu-satunya kepala mobilnya menghadap tembok. Waduh, saya langsung marah saudara-saudara. Udah lapar, diserobot lagi. Saya pencet klakson. Tet! Saudara-saudara, waktu saya tet begitu, istri saya bilang, udah. Saya bilang, nggak bisa, kurang ajar tuh orang. Tet! Dia pukul pundak saya, dia bilang, ingat kamu pendeta. Oh iya, bener ya. Tapi saya bilang, saya mesti tegur tuh orang, nggak boleh dia begitu. Udahlah, nanti kamu turun, ketok-ketok pintu mobilnya. Lalu dia bilang, shalom, ternyata jemaat, kan nggak enak. Sudahlah, katanya. Aduh, saya harus berkata, Tuhan tolong, saya juga masih kurang sabar. Setelah saya berdiam diri sesaat, saya juga melanjutkan cari parkir di tempat lain. Dan ternyata nggak terlalu sulit, ada tempat parkir lain. Rupanya karakter kita ini yang sedang diproses. Lewat apa? Orang-orang yang menyebalkan itu. Saya pernah ngantri di bank. Biasanya istri saya mengerjakan tugas itu. Tapi karena waktu itu buku banknya sudah habis dan ada keperluan tanda tangan, ya saya mesti ngantri. Cukup panjang karena itu hari Senin, saudara. Jadi ada 4 orang di depan, satu selesai tinggal 3, selesai lagi tinggal 2, selesai lagi tinggal 1. Dan ketika saya pikir ini giliran saya, dan orang itu sudah selesai, tiba-tiba ada orang yang dari tadi di belakang saya, nyeruduk ke depan. Sampai petugas bank itu bilang kepada orang ini, Pak, Bapak mundur dulu, Bapak yang setelah Bapak ini yang duluan. Dia tunjuk kepada saya. Tapi orang itu bilang, enggak, saya dulu, saya sibuk. Saya kesal juga, emang gua pengangguran, saya bilang. Tapi saya pikir, dari tadi saya datang sukacita, haleluya, hari Minggu khotbah, hari Senin kan ini, ngantri di bank. Mengapa saya harus membuang sukacita saya kepada orang yang tidak saya kenal? Kan dari tadi saya nggak lihat wajahnya. Kan dari di belakang saya. Sekarang saya lihat punggungnya. Namanya saya nggak tahu, tempat tinggalnya nggak tahu. Saya pikir, biarlah. Saya bersabar, sukacita saya tidak mau tercuri oleh orang sulit, orang menjengkelkan semacam ini. Lalu saya bilang kepada petugas bank itu, nggak apa-apa Mbak, dia dulu aja. Saudara, jadi dia melakukan transaksi, terburu-buru kelihatannya bingung karena pasti dilihatin orang juga, saudara. Nyelonong gitu aja, nggak mau ngantri. Nggak sampai 5 menit selesai dan saya melakukan apa yang saya harus lakukan.
pulang ke rumah, damai sukacita mengalir. Menjaga hati adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau tidak, kita berespon negatif, rugilah kita. Karena lebih banyak orang-orang, manusia sulit itu di sekitar kita, dan kita harus memberikan respon yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menghadapi manusia sulit? Kita harus melakukan hal yang baik. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 tadi, ketika tidak ada murid yang mau membasuh kaki, dikatakan lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus rela melayani, dia berbesar hati, dia mengasihi orang-orang yang menyebalkan. Kita harus punya sifat seperti ini, karena itu sifat Tuhan yang memberi hujan bagi orang yang benar, tapi juga orang yang tidak benar. Dalam hidup ini sebetulnya ada 3 konsep kehidupan. Yang pertama konsep hidup iblis. Balaslah yang baik dengan yang jahat. Itu setan, saudara. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara balas jahat sama dia, setan itu namanya. Tapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Kenapa kamu jahatin dia? Oh, dia juga jahat sama saya. Kok sama dia kamu baik? Oh, dia juga baik sama saya. Itu manusia, take and give. Tapi konsep hidup yang paling bagus adalah konsep hidup ketiga, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapa tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kiri. Artinya apa? Jangan balas jahat dengan jahat, balas jahat dengan baik. Sebab sebetulnya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita belajar menabur kebaikan, justru kebaikan itu yang akan datang kepada kita. Satu kali ada mertua yang menjengkelkan banget, saudara. Dia tekan menantunya supaya masak 3 kali untuk dia. Pagi, siang, sore. Dan jenisnya mesti berbeda. Suka maki-maki, menantu nggak tahu diri, menantu males. Padahal menantunya itu baik, saudara. Saking nggak tahan, sudah berbulan-bulan dia diperlakukan semacam itu. Datanglah dia ke seorang tabib. Dia bilang, aku mau pesan racun supaya mertuaku yang galak itu mati. Oh, kenapa masalahnya? Dia cerita, saudara. Dan akhirnya tabib itu bilang, oke, ini racunnya. Tapi supaya dia tidak curiga, kamu bubuhkan ini ke makanan yang kamu masak ya. Dan kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, kamu akan dicurigai sebagai pembunuhnya. Oke, katanya. Jadi sejak itu menantunya rajin masak. Tapi tiap kali masak dia campurkan sedikit racun tersebut. Lalu dia temani si mertua itu makan. Ayo, makan lagi yang banyak. Wah, saudara sekalian, maksudnya biar mati lu. Kira-kira seperti itu. Mertuanya kan nggak tahu, makan aja dengan lahap. Dan tabib sudah bilang, ini akan membunuh mertuamu dalam 1 bulan. Jadi kamu harus sabar-sabar. Saudara-saudara, seminggu dia lakukan, 2 minggu dia lakukan, 3 minggu dia lakukan. Dia berbuat baik kepada mertuanya. Mertuanya berubah, saudara. Kamu kok jadi baik ya menantu ya? Kamu dulu cemberut, jengkel. Tapi sekarang kamu sukacita. Sejak itu mertuanya rukun dengan menantunya. Dan kemudian dia cerita kepada teman-temannya, menantu gua luar biasa, baik loh, rajin masak. Ternyata menantunya sadar, mertuanya sudah berubah. Tapi waktunya sudah hampir sebulan, dia pergi kepada tabib, dia bilang, tabib, saya nggak jadi membunuh mertua saya. Aduh, bisa nggak saya dikasih obat penawar racun itu? Loh kenapa? Dia ternyata waktu saya baik-baikin, dia menjadi baik. Malah saya rasa berdosa, saya lah yang jahat mau membunuh dia. Tabib itu tersenyum, dia bilang, kamu gak usah khawatir, itu bukan racun, itu vitamin. Sebab racunnya itu sebetulnya ada di hatimu. Dan aku keluarkan sehari lepas sehari dengan cara kamu harus melakukan mertuamu dengan baik. Saudara-saudara, kita juga harus sadar bahwa racun kepahitan dalam hati kita harus dibuang. Dan kita harus belajar mengasihi orang lain dengan tulus.
Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita menabur yang baik, maka yang baik juga akan datang dalam hidup kita. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyum Anda. Dia juga pernah berkata begini, bila engkau baik hati bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuat jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang lain. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Dan ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Saudara sekalian, kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang menyebalkan, manusia sulit, lakukan 3 langkah ini. Pertama, membuang kesombongan. Pilih hidup rendah hati. Kedua, menjaga hati agar tidak penuh kepahitan. Dan yang ketiga, melakukan hal yang baik kepada orang lain. Saya percaya Tuhan bisa mengubahkan orang-orang sulit di sekitar kita, sehingga mereka juga akhirnya sadar akan kesalahannya dan menjadi sahabat yang karib. Karena dia melihat saudara memiliki karakter seperti Kristus. Adakah saudara yang hari ini sedang bergumul karena engkau merasa tidak nyaman dalam keluargamu? Engkau punya suami atau istri, orang tua atau anak, adik atau kakak, mertua atau menantu yang menjengkelkan, teman gereja, teman kantor yang menjengkelkan, dan saudara rasanya sudah tidak tahan. Lakukan 3 langkah yang Yesus juga kerjakan kepada murid-muridnya yang menyebalkan itu. Dan saya percaya kasih karunia akan mengalir. Kita akan menjadi orang yang makin hari makin mirip sifatnya seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang sedang bergumul, tertekan, frustrasi, stres karena orang-orang yang menekan kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hamba berdoa, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Engkau memberikan kasih, damai sejahtera, pengampunan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tak ada jalan keluar. Hilang semua pengharapan, dan ku tak mampu sendiri. Lelah hadapi semua bebanku. Sampai kapan ku harus bertahan? Hilang semua pengharapan, dan ku tak mampu sendiri. Ajar aku untuk berserah dan percaya bahwa Engkaulah penolongku yang setia. Tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Kaulah Yesus yang setia bagiku.
setia bagiku. Yang setia bagiku, Kaulah Yesus yang setia bagiku, Kaulah Yesus yang setia bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat penolong kita yang setia. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita menaikkan syukur kepada Dia atas kebaikannya bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena ibadah ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau juga menerima persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa lagi. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Besar